Hampir setiap event kita alhamdulillah selalu dapat juara. Saya nama Dwi Susilo, pemilik Umara BF. Sebagai breeder anis kembang dan murai batu. Kita mainnya hanya yang di burung-burung terah juara. Beralamatkan di Dusun Kalipanggang, Desa Candirejo, RT 2, RW 10, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang. Untuk awal mula budidaya itu sebenarnya dari tahun 2000. Kemudian kita berhenti, off sejenak, lalu kita lanjut lagi sekitaran tahun 2010. Pada waktu itu kita pun hanya sekedar mengembalikan hobi. Jadi kita nggak pakai ring, burung masih usia 1 minggu sudah pada dibeli orang. Karena pada waktu itu kita juga masih ada kegiatan pekerjaan yang lain. Mulai tahun 2013 ke atas baru kita fokus untuk di pembesaran. Untuk yang kita tangkap di sini yang Umara BF itu anis kembang dan murai batu berkisar kurang lebih 30 pasang. Dulu anis kembang aja sudah 30. Berhubung ini kita juga main ke murai, ini anis kembangnya berkisar sekitar 20 pasang. Nah, plus sama murai batunya berkisar 30. Paling kalau ketika pas musim kemarau biasanya. Musim kemarau itu kendalanya di cacing. Untuk cacing itu kita sebagai menu utama diindukan. Jadi ketika musim kemarau cacingnya itu agak kesulitan yang cacing alam, terpaksa kita mainnya di cacing ternak. Adapun cacing ternak itu untuk menu gizinya kurang itu. Jadi masih perlu suplemen yang lain semisal kroto. Untuk sementara untuk yang Umara BF saya pegang sendiri dan untuk yang El Nino BF dipegang oleh adik. Alhamdulillah untuk sejauh ini kita untuk kesulitan kita hampir tidak ada. Dalam arti dari berdasarkan pengalaman waktu dulu kemudian kita kembangkan sekarang, ini paling tidak
dari berbagai problem yang ada itu sedikit demi sedikit kita sudah bisa mengatasi. Baik ketika cacing itu kesulitan, kita nanti pakai suplemen yang lain, kita alihkan ke apa, itu alhamdulillah kita sudah ada jalan alternatif yang baru untuk menggantikan cacing alam di musim kemarau yang sulit. Dengan demikian untuk produktivitas di musim kemarau alhamdulillah tetap di peternakan kami alhamdulillah tetap masih bisa jalan untuk trotolannya. Dari burung satu dengan burung yang lain itu beda-beda. Ada yang trotol sudah gacor, ngerol, kemudian sudah siap untuk ditangkarkan, ada. Kemudian ada yang usia 2 tahun sudah gacor ngerol, kemudian dikasih jodoh betina, dia masih mengajar juga ada. Nah di sini kita harus bisa melihat saat yang tepat di mana kita akan memasukkan si jantan sama betina tadi untuk kita jodohkan. Yang penting jantan pertama gacor dulu, dia ngerol itu dia sudah bisa merayu. Kemudian si betina tadi sudah dirayu. Ketika itu kita coba didekatkan, kemudian kalau ada reaksi betina tadi ngitir, jantan tadi kemudian mau ngidang, kemudian bunyi ngerol untuk ngerayu itu, kita coba untuk masukkan sama betinanya. Kalau di situ nanti kok jantan bisa merayu langsung bunyi, lihatkan keindahan suaranya merayu betina tadi, kemudian betina tadi pun reaksi, respon. Nah baru kita lanjut ke kandang besar, kandang permanen, atau bisa di kandang kecil, kandang gantung. Untuk persiapan burung siap kontes itu juga kita kembalikan ke karakter burung masing-masing. Ada yang kurang dari 1 tahun sudah keluar vektor, dia bisa diadu, ada yang 1 tahun lebih, ada yang 2 tahun juga belum berani diadu. Lah itu tergantung dari terahnya burung masing-masing. Kalau kita sebagai terah vektor, terah gantangan, itu lebih mudah untuk kita setting, kita poles sebagai burung gacok untuk digantangan. Adapun ketika tidak ada terah sama sekali, itu lebih sulit itu untuk penanganannya. Ibarat buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya. Nah ketika kita sudah menggunakan induk yang vektor, induk yang jawara, itu insya Allah akan menurunkan hasil anakan-anakan yang mudah untuk jadikan juara juga. Untuk juara hampir setiap event kita alhamdulillah selalu dapat juara. Entah itu juara 1, 2, 3, itu hampir di setiap event. Ketika di dalam kota, luar provinsi, itu alhamdulillah setiap kita keluar untuk event kita dapat juara. Untuk event yang paling berkesan ya sebenarnya hampir-hampir sama ya, dalam arti ketika untuk jenis kembang itu ketika lombanya sudah ke tingkat regional itu hampir sama dengan nasional juga, karena anis kembang sekalipun itu di tingkat regional, burung-burung yang datang burung-burung para juara dari berbagai kota, berbagai daerah masing-masing, yang dimana mereka ketika datang ke event tersebut itu perwakilan dari burung-burung juara di berbagai kota tersebut, kota masing-masing.
Untuk sistem penjualan di sini kita jual trotolan itu untuk jantan berkisar 2.000 untuk yang Ringkumara, itu untuk betina kita buat separuh harga. Ada yang jantan harga 1,5 juta, itu berarti jantan harga betina separuh harga. Cuman ini juga kita menyediakan yang trotol harga 3.000. Nah, untuk yang trotol harga 3.000 itu sementara kita jualnya kalau sudah benar fit hanya pesanan saja, pesanan, karena kita tidak mengeluarkan terus untuk yang harga 3.000. Itu hanya melayani pesanan dan betina tidak keluar kan gitu. Untuk pemasaran kita alhamdulillah antara se-Jawa dan Bali. Adapun untuk di luar itu seperti Kalimantan kita juga sudah, Sumatera, kemudian yang belum kita merealisasikan permintaan trotolan itu di daerah NTT, NTB. Di sana ada beberapa yang minta kiriman, tapi kita belum bisa untuk mengirim karena terkendala dengan pengirimannya. Kita pun juga tidak mengambil risiko kan, karena kita begitu pengiriman itu kita garansi selamat sampai tujuan. Trotol kemarin memang kita masih penjualan yang masih trotol berusia 1 bulan itu mandiri antara 1 bulan sampai 1,5 itu kita 2.000. Adapun penawaran yang sampai 5.000, 10.000 ada. Itu mungkin bagi orang-orang yang sudah mengetahui karakter burung dan di mana burung tersebut ada karisma tersendiri. Itu dari beberapa burung tertentu, jadi tidak semua, karena untuk secara global, secara umumnya itu kita jual trotol 1.500 sama 2.000. Adapun di situ nanti ada suatu kelebihan masing-masing dari burung tersebut. Semisal dia punya katuranggan atau usia 3 bulan sampai 5 bulan dia burung sudah bunyi gacor, sudah ngerol, kemudian di situ sudah kelihatan speknya itu bagus, antara buka paruh, kemudian volumenya, kemudian speednya itu sudah masuk. Lah itu harganya sudah antara pembeli suka, dia berani beli mahal, dan saya pun suka beli mahal pun saya belum boleh gitu. Jadi masih bisa dikatakan harga itu tidak ada patokan, tergantung dari pembelinya suka ya dia berani beli mahal. Kalau yang punya suka juga harga bisa lebih semakin tinggi kan itu. Tapi dari secara garis besarnya secara umum untuk harga trotol kita jantan 1.500 sama jantan 2.000. Itu untuk yang di Anis Kembang. Adapun yang di Murai Batunya kita jual trotol jantan 5.000 sama 3.500. Kalau untuk kita bicara permintaan, kita bermain di burung juara itu sebenarnya asal burung itu bagus, ke depan prestasinya itu bisa dihandalkan, itu menurut saya sama-sama saja antara murai. Karena murai kita jual 3.500 sama 5.000, tapi ketika sudah sama-sama sudah jadi, sudah juara pun itu juga murai bisa 50 juta bahkan lebih, dan Anis Kembang juga bisa 50 juta atau lebih. Tapi untuk secara umumnya untuk harga tetap masih tinggi harga murai, karena murai di sini kelasnya yang lebih tinggi, kelas di event lombanya, kelas tiketnya. Yang penting murai tidak gembung. Jadi bisa murai Sumatera, bisa Lahat, bisa Medan, ataupun Bengkalis, ataupun Balak yang sudah silangan. Bahkan sekarang ini lagi trennya murai kita main di F series. Jadi kita untuk murai di Umara BF kita menggunakan seri F. Jadi F4, F5 itu sudah silangan, beberapa silangan antara murai Medan original dengan murai Borneo sampai ke 4 kali baru kita gunakan untuk ke
event lomba untuk yang keempat kali selangan itu namanya F4. Kalau untuk yang tiganya itu belum bisa untuk kita jadikan event, tapi hanya khusus dijadikan induk. Dimana F3 tadi untuk menghasilkan atau untuk mengeluarkan F4. Nah, F4 itu yang ke depan untuk dijadikan sebagai gacok di event-event lomba. Itu harganya sudah lumayan tinggi. Untuk rencana ke depan ya kita di sini semoga kita dapat terus meningkatkan kualitas, baik dari segi kualitas maupun kuantitas burung untuk mencukupi permintaan-permintaan para pecinta perkicau khususnya di Anis Gembang dan Murai Batu, karena sementara ini masih banyak yang belum kita mengondisikan dari permintaan tersebut. Karena banyaknya permintaan, sementara produksi kita belum mencukupi dari permintaan tersebut. Bahkan harus nginden dulu, antara 2-3 bulan harus menginden dulu dari terah kita. Karena kita murni menggunakan terah dari terah kita sendiri. Kalau untuk pemula itu sebaiknya pertama ketika mau beli, jika kantongnya cukup, saya sarankan untuk beli yang sudah bunyi, jadi sudah pasti jantan untuk Anis Gembangnya. Kalau untuk kantongnya yang mungkin belum cukup, karena ketika beli sudah burung bunyi itu, untuk standar burung itu yang sudah bunyi kan lebih mahal ketimbang yang masih trotol. Adapun ketika trotolnya itu trotol yang terah juara, itu pun juga trotolnya sudah tinggi. Harganya bahkan bisa melebihi burung jantan dewasa yang sudah bunyi. Nah, untuk pesan saya pertama untuk para pemula sebaiknya kalau mau beli yang biasa-biasa, kalau misalkan dana cukup, beli yang sudah bunyi supaya tidak keliru antara jantan dan betinanya. Karena di sini Anis Gembang itu termasuk burung jenis motoforik ya, jadi susah untuk membedakan antara jenis jantan dan betinanya. Namun ketika dananya misalkan sedengan atau belum cukup untuk beli biasa, ya belinya trotol. Dan kalau beli trotol pertama harus di berternak, karena dengan beli berternak itu akan mendapatkan garansi. Ketika nanti kok semisal nanti reset, itu nanti kan akan diganti dengan burung baru, kan itu. Namun ketika mau bermain ke yang kualitas, yang sudah terahnya jelas, berarti dia harus beli burung yang sudah jadi dengan harga yang sangat tinggi, atau dia beli dengan
harga total yang harganya lebih terjangkau, dan itu pun harus belinya kan di peternak karena tahu silsilah terahnya burung tersebut. Anakan ini dari ini dari ini, itu kan tahu. Kalau menurut saya untuk Umara sendiri saat ini kan untuk di Kabupaten Semarang ini memang menurut saya paling bagus sih kalau untuk di Kabupaten Semarang ya bicaranya. Kelebihannya sih burung-burung yang di ternak ini juga ikut digantang. Jadi Pak Dwi ini di ternak tapi kadang juga digantangkan. Jadi secara mental bagus gitu loh. Jadi terbiasa digantangkan. Tapi kalau di beberapa ternak yang lain kan mereka lebih fokus ternak aja tapi gantangannya kurang. Ya saat ini seperti itu sekali dibandingkan tempat yang lain. Jadi untuk kualitas lombanya Ya, gantangan maksudnya di lomba gitu. Kalau kan banyak peternak tapi cuma dia hanya produksi banyak. hanya mengejar produksi tapi tidak mengejar kualitas. Tapi kualitasnya di lapangannya. Gitu. Kadang produksi banyak tapi begitu dibawa ke lapangan burungnya tidak Salto. Jadi kalau di ini ada berapa itu kalau biasanya. Kalau menurut saya yang penting berani mencoba, kemudian jangan takut gagal. Kemudian kalau kita mau bermain sama-sama waktunya, sama-sama biaya perawatannya, bermain sekalian yang bagus. Karena untuk kedepannya ketika orang itu ngambil hasil dari karya kita itu bagus, orang itu akan datang kembali atau bahkan akan promosi sendiri di luar. Dengan harga yang tinggi pun mereka rela untuk ngantri. Tapi ketika bermain asal-asalan, biasanya itu nanti awalnya itu mungkin taruhlah hanya mengejar kuantitas, tidak mengedepankan kualitas. Itu orang begitu datang beli hasilnya ternyata kecewa, sudah kemudian nanti mau dijual murah pun harus ditawarkan, bahkan masih ditawar, sudah dijual murah masih ditawar. Lah ironisnya lagi masih dihutang gitu ya. Iya boy.